Latihan ketiga tim Merah Putih di Bahrain dikeber. Media Bahrain mulai menyebut Elano bukan keturunan asal Belanda. Kevin Dix OTW Jakarta jelang laga putaran ketiga. Jordi Amat berpotensi menjadi kapten timnas jelang laga melawan Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain berjanji akan awasi permainan laser supporternya. Update kondisi Martin Best setelah tiba dan bergabung bersama timnas. Mesilges dan Elano terus semakin nyetel bersama para pemain timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat kini berpotensi menggeser Jaizes untuk menjadi kapten timnas Indonesia saat nanti menghadapi Bahrain di laga putaran ketiga ini. Di mana semenjak menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Desember 2022 yang lalu, Jordi Amat tidak pernah dicadangkan oleh coach Sintayong. Ex pemain Swansea City itu selalu dimainkan starter dan hanya 2 kali tidak bermain penuh. Karena itu, Jordi Amat kini kembali berpotensi mentas sebagai starter dalam laga ini. Pesepak bola 32 tahun itu bisa diperankan sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3 racikan coach Sintayong. Jika dinilai dari persaingan bagi Jordi Amat di posisi bek tengah ini memang tentu sudah cukup banyak. Namun mantan pemain timnas Spanyol kelompok umur itu dapat digeser ke tengah berduet dengan Tom Haye. Namun satu yang pasti, jika Jordi Amat dimainkan, otomatis dirinya bisa saja menjadi kapten timnas Indonesia menggeser Jaizes yang juga sempat 2 kali menjadi kapten. Secara strata, kapten timnas Indonesia memang ditepati oleh Asnawi, disusul oleh Jordi Amat dan Jaizes. Kemudian kalau melihat konsistensi penampilan yang ditujukan Sandiul saat melawan Arab Saudi dan Australia, dirinya juga lebih mungkin diplot sebagai pemain starter daripada Asnawi Mangku Alam. Alhasil, Jordi Amat naik pangkat karena berstatus wakil kapten. Dimainkannya Jordi Amat di laga besok lusa tentu memang menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro menilai pengalaman Jordi Amat bermain di level tertinggi di sepak bola Inggris dan Spanyol masih dibutuhkan timnas Indonesia. Sedangkan di kubu yang kontra, ia dinilai Jordi Amat sebagai raja blunder yang kerap merugikan skuad Garuda, di mana Jordi Amat pernah membuat gol bunuh diri di saat melawan timnas Sira. Kemudian sempat menjatuhkan Ayase Wida di kotak penalti saat melawan Jepang hingga terkena kartu merah. Sekarang menarik menantikan formasi apa yang akan diturunkan oleh coach Sintayong. Harapannya hasil positif tentu bisa diraih oleh timnas Indonesia dalam laga melawan timnas Bahrain ini. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan peringatan kepada Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait supporter yang mengganggu lawan dengan laser. Ya, bagi tim Merah Putih, selain mewaspadai permainan lawan, timnas Indonesia juga harus mengantisipasi faktor non-teknis, yakni gangguan laser dari supporter timnas Bahrain. Hal ini sempat dikeluhkan oleh timnas Jepang saat pemain mereka diganggu oleh cahaya laser yang dilakukan supporter timnas Bahrain pada 10 September yang lalu, di mana Ayase yang diserut laser berwarna hijau oleh supporter Bahrain ketika akan mengeksekusi penalti, dan itu sempat viral di media sosial. Dalam hal ini, jelang pertandingan melawan Bahrain, manajer timnas Indonesia itu Sumarji mengakui bahwa dirinya sudah berbicara kepada BFA. Menurutnya, BFA berjanji akan mengawasi supporter lebih ketat agar tidak menggunakan laser. FA Bahrain cukup responsif menanggapi hal itu. Kemarin sore kami berbicara dengan perwakilan Federasi Bahrain. Saya bertanya kenapa sampai ada sinar laser ke muka pemain lawan, sampai mengganggu pemain Jepang, tanya Sumarji. Saya bilang itu tidak fair play dan bisa merusak nama bangsa. Hal itu mudah-mudahan tidak terjadi kembali saat melawan kita, ucap Sumarji menambahkan. Media Bahrain kini turut membahas kehadiran sosok Mesilges dan Elano jelang laga lanjutan putaran ketiga ini. Namun lucunya, mereka salah menyebut asal-usul salah satu dari kedua pemain keturunan tersebut. Salah satu media yang membahas perihal kehadiran Mesilges dan Elano ini adalah Bahrain Social Sport News melalui akun Instagramnya. Ini adalah daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, termasuk 2 pemain baru, satu dari Belanda dan satu dari Finlandia, tulis BSNBH. Pernyataan mereka perihal salah satu dari Mesilges dan Elano ini yang disebut pemain asal Finlandia menjadi
menjadi perhatian tersendiri. Merujuk dari Transfermarkt, Eleno ini memang lahir di Tampere, Finlandia, namun kewarganegaraannya sebelum menjadi WNI adalah Belanda. Terlepas dari kesalahan itu, media tersebut turut menyampaikan kekhawatiran mereka perihal potensi timnas Indonesia untuk membalas kekalahan dari pertemuan terakhirnya. Dalam sebuah perjumpaan terakhir pada 2012 yang lalu, timnas Bahrain tampil superior dengan menghancurkan timnas Indonesia dengan 10 gol tanpa balas. Namun belakangan ini timnas Indonesia menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan. Hal itu buntut dari kebijakan PSSI yang terus memulangkan sang mata air kita ke pelukan ibu pertiwi yaitu Indonesia. Sebanyak 13 pemain keturunan kini masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dibawa oleh Coach Sintayong di laga 10 dan 15 Oktober ini. Dan sang mata air tersebut terbukti meningkatkan level skuad Garuda bila merujuk dari hasil di dua laga pertama grup C ini, di mana tim asuhan Coach Sintayong berhasil menahan imbang Arab Saudi dan membuat Australia frustasi hingga pelatihnya mundur. Pemain keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix kini semakin meyakinkan bila dirinya akan segera bergabung bersama timnas Indonesia, di mana sang pemain kini kembali mengirimkan kode keras bila dirinya akan segera berangkat ke Jakarta. Hal tersebut pun membuat warganet tanah air ramai di media sosial, di mana Kevin Dix belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses dirinya. Namun sayangnya bek FC Copenhagen itu masih galau lantaran masih berharap bisa dipanggil ke skuad timnas Belanda. Namun di update terbaru ini, Kevin Dix memberikan kode keras jika dirinya akan memilih skuad Garuda. Hal ini diketahui dari isi pesan Kevin Dix lewat DM di Instagram dengan pemilik akun Zulham Zubari. Kebetulan akun tersebut kerap menggambar wajah para pemain sepak bola, di mana ia berniat untuk mengirimkan gambar wajah Kevin Dix tersebut lewat DM itu. "Hello bro, bolehkah saya mengirimkan gambar saya?" tulis Zulham Zubari. Kevin Dix pun kemudian membalas pesan tersebut, di mana ia terkesan dengan gambar yang dibuat dan mengirimkan kode akan segera pergi ke Jakarta. "Hey, Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih," tulis Kevin Dix. "Apa maksud Anda akan mengirim saya gambar?" lanjut sang pemain bertanya. "Saya berharap bisa ke Jakarta segera, jadi Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung," tutupnya membalas. Tidak lama respon Kevin Dix ini pun membuat warganet heboh, di mana warganet berharap pemain berdarah Maluku itu bisa segera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir nantinya. Ya, Kevin Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, ia juga pernah memperkuat Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadiran Kevin Dix tentu akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin mengerikan, sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC20 yaitu Messilgers. Penggemar timnas Indonesia saat ini memang dilanda harap-harap cemas usai Martin Paes dikabarkan cedera. Lantas bagaimana keadaan sang pemain saat ini? Tentu ini menarik kita ulas. Ya, sebelumnya dikabarkan bahwa Martin Paes sempat cedera bersama FC Dallas, di mana pergelangan tangannya tiba-tiba sakit dan sempat absen saat dua laga klubnya di pekan yang lalu. Kemudian Martin Paes kini dikabarkan sudah mulai membaik, di mana sang kiper kini sudah tiba di Bahrain setelah melewati perjalanan panjangnya dari Amerika Serikat. Dikutip dari Detik Sport, manajer timnas Indonesia itu Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi Martin Paes kini terus semakin membaik. Kalau kondisinya semakin hari semakin membaik, ketika dia datang dia langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah kondisinya membaik dan bisa dimainkan, ungkapnya soal Martin Paes.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.